Oke, teman-teman, apa kabar? Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah mengikuti terus YouTube channel saya untuk melihat video-video yang semuanya bertemakan olah sikap. Oke, olah sikap ini saya ciptakan tahun 2017 dan terus-menerus saya kembangkan. Saya sudah presentasikan di mana-mana, termasuk di beberapa tempat Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Sangat membantu, sangat efektif karena ini memang temuan yang berdasarkan kasus-kasus permasalahan-permasalahan yang ada di organisasi, di perusahaan yang menjadi klien saya. Oke, pada kali ini saya ingin berbagi dengan Anda semua tentang tutorial singkat, ya, bagaimana sebetulnya kegiatan olah sikap tersebut. Tutorial ini kita bagi kepada 3 kelompok, yaitu pertama pembukaan, yang kedua konten, yang ketiga penutup. Oke. Nah, pada bagian pembukaan, sebagaimana kita ketahui bahwa otak manusia itu cerdas, jiwa manusia itu bersih. Kenapa ada manusia yang tidak bersih pikirannya? Itu karena otaknya memang tidak bekerja dengan benar. Itu karena lingkungan, mulai dari keluarga dan lingkungan sosial, tidak mendukung perkembangannya yang bersangkutan, begitu ya. Nah, sehingga sistem kerja otak tadi tidak mendapat dukungan untuk terus berpikir dengan layak, dengan baik, dengan benar, menurut sistematika kerja otak yang sebenarnya, yang memungkinkan cerdas, jenius, dan ilmiah. Dalam buku manual yang saya sudah tulis, sudah selesai, itu 165 halaman. Saya mendefinisikan sikap sebagai proses berpikir yang terjadi di dalam otak. Proses berpikir yang terjadi dalam otak manusia. Nah, dalam konteks olah sikap, kita perkenalkan salam olah sikap yang berbentuk gerakan, ya, berbentuk gerakan seperti ini. Jari tangan kiri, ya, membentuk gunting, ya, tangan kiri, dan itu guntingnya diarahkan ke Anda, bukan ke orang lain, tapi ke Anda. Artinya, yang olah sikap itu yang utama itu adalah Andanya sendiri, diri sendiri, bukan orang lain, bukan teman, bukan saudara, bukan siapa-siapa. Andanya sendiri terlebih dahulu yang olah sikap. Oke, nah, dalam olah sikap kita tidak melihat ke jari tengah, tidak melihat ke jari tengah. Artinya kita jangan melihat segala kekurangan, jangan melihat segala mengingat-ingat segala kesalahan, tapi kita komit untuk melihat ke depan, memperbaiki diri, memperbaiki segala hal tentang yang ada di dalam diri kita sendiri terlebih dahulu. Dengan sendirinya nanti keluarga, lingkungan itu terkoreksi, ya. Kalau misalnya Anda sudah betul-betul olah sikap, itu nanti Anda akan menjadi role model untuk memperbaiki keluarga, lingkungan, sosial, dan bahkan organisasi. Oke. Nah, kalau kita konsisten terus-menerus melihat ke jari telunjuk, ganjarannya adalah sukses sejati. Kalau kita konsisten tidak melihat ke jari telunjuk, artinya melihat ke jari tengah, hidup akan semakin terpuruk, semakin bertumpuk-tumpuk dalam dilema demi dilema, masalah demi masalah yang tidak berkesudahan. Nah, makanya untuk bisa olah sikap, kita benar-benar harus konsisten melihat ke jari telunjuk, bukan ke jari tengah. Itulah tadi pada bagian pembukaan, ya. Kita sudah mengulas, menjelaskan bagaimana cara kerja otak dalam konteks proses berpikir. Sekarang kita masukin ke bagian konten. Bagian konten ini kita singkat menjadi praprokur prereh, ya. Jadi praprokur prereh. Apa itu praprokur prereh?
Praprokur prere itu adalah singkatan dari prakondisi, promotif, kuratif, preventif, dan rehabilitatif. Oke? Nah, saya jelaskan satu persatu. Prakondisi ini kita lakukan dalam bentuk dan tujuan untuk membersihkan pikiran kita dari segala beban-beban, penyakit-penyakit yang tidak penting, yang tidak ada gunanya. Oke, di sini kita melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat spiritual, ya, yang bersifat keagamaan. Misalnya sholat, sembahyang, puasa, ya. Nah, itu bisa membuat Anda mulai turun tensinya, pikiran mulai terkendali, bekerja, ya. Kegiatan lain Anda lakukan kegiatan-kegiatan seperti relaksasi dengan cara memberi sentuhan-sentuhan. Ini emotional freedom boleh dilakukan, ya. Boleh dilakukan secara teratur. Ini sangat membantu, ya. Yang lainnya berolahraga untuk membantu sirkulasi darah, ya. Kegiatan lainnya seperti apapun kegiatan refreshing. Kalau Anda senang main gitar, mainkanlah gitar. Senang berkebun, sedang berternak, pokoknya semua yang Anda senangi silakan lakukan. Karena itu nanti akan membuat kedamaian, ketentraman batin yang luar biasa. Tentunya kegiatan prakondisi Anda lakukan secara rutin terus-menerus menjadi kebiasaan yang membuat Anda merasa tenang, tentram, damai, sehingga otak menjadi sangat tenang. Sel-sel otak mulai memproduksi dopamin namanya, zat kimia yang menimbulkan rasa tentram, bahagia, ya. Itulah yang kita sebut dengan kegiatan prakondisi. Berbagai kegiatan prakondisi yang saya sebutkan barusan itu nanti akan membuat Anda merasa menemukan Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan seterusnya akan bergantung dengan Tuhan. Ya, nah itu yang harus dilakukan terus-menerus dalam konteks olah sikap pada bagian prakondisi. Langkah berikutnya adalah promotif. Kalau bagian prakondisi sudah membuat otak menjadi layak pakai, menjadi sangat-sangat damai, menjadi tenang tentram, itu artinya sudah layak pakai. Selanjutnya, otak kita itu sudah mulai bekerja, mulai dia menemukan, ya, satu demi satu ruang, cara-cara untuk bekerja. Apa pekerjaannya? Berpikir. Nah, otak itu berpikir kalau ada stimulasi, teman-teman. Kalau tidak ada stimulasi, otak tidak bisa berpikir. Karena sel-sel otak itu plastik dan sensitif. Nah, makanya saya ciptakan dalam kegiatan promotif itu namanya kita menciptakan alat intervensi. Ini saya ciptakan 13 tahun yang lalu dalam bentuk yang sederhana. Terus kemudian saya sempurnakan ya. Jadi alat ini bisa memberi stimulasi kepada sel-sel otak kita untuk bekerja sebagai makanan, ya, sebagai makanan, sebagai menu utama, karena ini nanti akan membentuk siklus-siklus, mendorong otak membangun sirkuit-sirkuit, ya, sehingga terjadi kebiasaan-kebiasaan otomatis berangkat
dari koridor-koridor rel-rel yang ada di dalam alat intervensi tersebut yang kita sebut dengan alat olah sikap. Ya, saya sudah perkenalkan alat olah sikap itu kepada banyak menti saya dan mereka mendapatkan yang kita sebut dengan energi super, ya, energi super. Jadi amigdala bisa merespon setiap gambar tersebut satu demi satu, ya, sejalan dengan muatan hipokampus. Jadi bagian sel otak kita di daerah limbik ada namanya hipokampus. Semakin banyak hipokampus memahami maksud daripada alat-alat intervensi ini, ya, maka amigdala akan terus bereaksi positif tentunya, mendorong-dorong, ya, membangun-bangunkan gitu. Sehingga otak PFC yang tugasnya memang navigasi dan menentukan keputusan-keputusan itu mulai aktif bekerja. Nah, ini terus-menerus kita ulang-ulang, kita bahas, kita diskusikan sehingga maksud dari setiap gambar tersebut satu persatu bisa kita jiwai, bisa kita pahami, sehingga kita tahu bagaimana otak tadi mencerna satu persatu sehingga energi, voltase energinya, voltase energi listriknya bisa naik, ya, sedikit demi sedikit, ya. Nah, sesudah voltase energi listriknya naik, dia akan menentukan jalannya nanti untuk membangun mahakarya gemilang, ya, yang kita sebut dengan sense of direction atau orientasi pikiran. Oke, selanjutnya sesudah kegiatan promotif, ya, yang tujuannya adalah memberikan otak kita makanan-makanan yang bermutu, yang sangat prinsipil, yang utama, begitu. Nah, dari sana akan ketahuan, ya, betapa antara kita yang sekarang dengan kita yang seharusnya ada gap. Ada gap. Jadi itu harus kita lakukan kegiatan yang kita sebut dengan kuratif. Tentu saja kita harus banyak belajar. Belajar di sini baca membaca, diskusi, tukar pikiran, ya, ikut pelatihan, kursus, kuliah, sertifikasi segala macam itu ada tujuannya untuk kuratif sehingga ruang kekosongan ruang antara kita sekarang dengan sebuah mahakarya gemilang, nah itu bisa dicicil satu demi satu, ditutup satu demi satu, begitu, ya. Jadi kalau kita bicara kuratif, tidak saja di sini hanya menimba ilmu, ya, tapi juga menghisap ilmu. Menghisap itu artinya ada keberanian berinvestasi terhadap ilmu-ilmu yang memang sangat urgent, top urgent yang kita butuhkan. Jadi itu bagaimana caranya kita harus dapatkan sesegera mungkin, jangan menunda, ya. Kemudian mensortir, ada beberapa informasi yang setengah relevan dengan bidang kita ya diambil. Kalau kita masih ragu-ragu ya jangan dipakai, itu namanya disortir, ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah otak kita sudah terlalu banyak menyimpan, sel-sel otak sudah terlalu banyak menyimpan informasi-informasi sesat, informasi bermasalah yang kemudian menjadi kontraproduktif, ya, dari banyak-banyak sumber. Karena kita ketemu dengan orang-orang dengan latar belakang yang macam-macam, ada kalanya orang tadi benar, terdidik, atau malah orang tadi punya ide-ide yang bertolak belakang sehingga hidup kita jadi terganggu. Ini harus kita muntahkan ajaran-ajarannya. Berapa lama kita bisa melakukan proses kuratif ini? Seumur hidup, teman-teman. Tidak bisa dalam waktu singkat. Makanya begitu kita sudah terorientasi kepada sebuah mahakarya gemilang, kita akan melakukan kegiatan-kegiatan kuratif harian, mingguan, bulanan,
dan tahunan, ya. Itulah kegiatan kuratif. Oke, seterusnya kita akan bicara tentang langkah preventif, ya. Langkah preventif ini memang sangat-sangat penting untuk kita bahas dalam konteks olah sikap. Makanya dia menjadi satu kesatuan dalam siklus kegiatan olah sikap. Jadi preventif ini artinya ketika kita sudah mulai membangun sebuah mahakarya gemilang, akan banyak pertanyaan-pertanyaan oleh lingkungan, oleh pasangan, oleh anak-anak, oleh tetangga, macam-macam. Tentunya dalam bentuk yang sangat sederhana, sering dilecehkan, sering disepelekan, sering dihina. Nah, dalam konteks olah sikap kita tidak boleh melihat ke jari tengah, ya, berprasangka buruk atau berkecil hati atau merasa tersinggung, tidak boleh. Justru yang kita butuhkan adalah tunjukkan saja mahakarya gemilang. Tunjukkan saja. Kadang-kadang teman-teman datang untuk menawarkan bisnisnya kepada kita untuk segera menjadi miliarder. Ya, ingat itu bukan bidang kita, itu bidangnya dia. Nah, kemudian datang lagi untuk mengganggu Anda, merusak konsentrasi Anda, mengganggu fokus Anda. Itu harus diatasi dengan menunjukkan mahakarya gemilang kita. Jadi tidak dengan bantah-bantahan, tidak dengan berargumentasi, apalagi mengatakan pilihan orang jelek dan pilihan kita yang bagus itu juga tidak benar, ya. Jadi satu-satunya cara untuk menutup mulut orang yang suka menghina dan merendahkan itu adalah tunjukkan mahakarya kita. Itu namanya preventif. Karena kalau tidak kita melakukan preventif, bisa saja nanti kita akan dibuat berkecil hati, kita bisa merasa sangat-sangat frustrasi, dan kemudian meninggalkan mahakarya yang berbentuk cikal bakal yang belum jadi sama sekali tersebut, kita harus lepaskan begitu saja karena kita tidak preventif dengan benar. Makanya preventif dengan benar juga memerlukan energi super, ya. Jadi hati-hati, kalau tanpa energi super, preventif juga nanti tidak akan terbangun dengan baik. Langkah terakhir dari kegiatan olah sikap adalah rehabilitatif. Rehabilitatif. Kenapa saya pakai istilah rehabilitatif? Karena kita harus mengaku dengan rendah hati bahwa antara kita yang sekarang dengan kita yang semestinya itu banyak kekurangan. Banyak kesalahan, banyak kealfaan. Sehingga kita harus menempatkan diri kita sebagai seseorang yang butuh rehabilitasi. Seseorang yang butuh rehabilitasi butuh pakar-pakar yang kita sebut dalam konteks olah sikap namanya mentor. Itu kita butuhkan sekali. Karena kalau mentornya salah, kalau orangnya salah, malah bukan solusi yang kita dapat, tapi masalah-masalah baru. Makanya hati-hati dengan kredibilitas mentor, ya. Hati-hati dengan kredibilitas trainer. Hati-hati dengan kredibilitas orang-orang yang memberikan kita ilmu, ya. Orang-orang yang berkualitas itu jelas ilmunya, sehat ilmunya, ya. Kerangka berpikirnya itu sangat baik dan mereka itu terdidik secara formal dan informal, ya. Bukan hanya informal. Kalau pendidikannya informal seperti yang saya lihat banyak di luar sana, mereka menempatkan diri sebagai trainer, sebagai pengajar, sebagai mentor, sebagai coach, tapi gelar yang ada di belakang namanya tuh aneh-aneh, ya, aneh-aneh bin lucu gitu. Nah, itu hati-hati, apakah orang itu layak atau tidak, Anda harus hati-hati karena untuk dikatakan seseorang tadi benar cara berpikirnya, kita kembali kepada pola berpikir. Pola berpikir yang benar itu terbentuk, terstruktur, tertata dengan baik di jalur-jalur akademik yang benar dan baik, ya, yang terakreditasi, singkatnya begitu. Oke.
Nah, kalau Anda bisa menemukan mentor-mentor yang berkualitas, Anda sangat beruntung. Tentunya harus ada kerendahan hati dari Anda untuk selalu kontak, selalu meminta waktu, baik secara online atau secara langsung, ya. Dengan demikian Anda terus mendapatkan bimbingan-bimbingan yang tidak putus-putusnya dari orang berkualitas dan kredibel. Oke. Nah, jadi putaran siklus olah sikap yang kita singkat dengan pra-prokur prereh barusan, itu memungkinkan Anda menata diri dari nol lagi, ya, dari hal yang sekecil-kecilnya, sehingga yang tadinya bentuknya tidak jelas, nggak karu-karuan, bisa disusun lagi menjadi sesuatu bentuk yang baik walaupun kecil, walaupun hanya sebuah titik tapi bernilai, daripada sebuah bentuk yang sangat besar dan jelas tapi di dalamnya busuk, tidak beraturan, tidak kuat, tidak kokoh. Nah, mending kecil lagi dulu. Nah, jadi artinya kita di sini memulai sebuah pembicaraan tentang diri kita yang seutuhnya dari sebuah titik nokta, ya, yang sangat-sangat tinggi nilainya, yang sangat besar nilainya, tapi kita merasa yakin ini akan terus membesar, membesar dalam diameter, membesar, membesar dalam diameter, sehingga ya, nah membentuk sebuah ya, yang saya sebut dengan kerangka sukses sejati berupa kerucut imajiner. Jadi hanya tadi sebuah titik nokta, lama-lama dia tumbuh besar, tumbuh besar, tumbuh besar. Nah, ini kerangka sukses sejati, teman-teman, dengan 5 tulang-tulang penyangga sukses sejati, yaitu spiritual, kesehatan, keuangan, keluarga, dan sosial. Oke. Nah, itu adalah apa namanya langkah-langkah yang kita susun dalam siklus olah sikap, ya. Mungkin teman-teman berpikir, terus apa kira-kira hasilnya, ya, dalam berolah sikap? Ya, saya sudah jelaskan dalam video-video berikut sebelum-sebelumnya. Makanya Anda harus tonton semua video satu-satu dan tangkap satu-satu pesan-pesan video tersebut sehingga membentuk sebuah benang merah dari apa namanya kegiatan olah sikap tersebut. Nah, dengan singkat saya gambarkan bahwa olah sikap yang benar dengan mengikuti siklus olah sikap pra-prokur prereh tersebut nanti akan mengantarkan Anda memiliki sukses sejati dari bentuk yang sangat-sangat sederhana, berupa cikal bakal, berupa titik nota kecil, ya. Nah, kemudian ya, nah membentuk sebuah kerucut imajiner. Artinya di sini ya, Anda akan terkoreksi lagi secara spiritual, secara kesehatan, secara keuangan, secara keluarga, dan secara sosial. Misalnya, secara spiritual, Anda mulai naik kualitas spiritualnya sehingga sampai pada satu titik tertentu untuk Anda kemudian bisa menjalani hidup dengan tenang, tentram, damai. Itu manfaat dari sisi spiritual. Secara kesehatan juga begitu. Anda mulai naik kualitas kesehatannya, ya. Nah, ditata lagi kesehatannya untuk kemudian Anda bisa menjalani hidup dengan tenang, tentram, damai. Ya, secara keuangan juga begitu. Anda mulai menata, menentukan pilihan-pilihan karir yang mantap, yang cocok, yang sesuai, ya, untuk kemudian Anda bisa menjalani segala konsekuensi dengan pilihan Anda tersebut, ya, berupa karir, ya, yang sudah Anda pilih. Demikian juga dengan keluarga. Anda mulai naik, menata kehidupan yang harmonis, ya, sehingga Anda bisa merasakan indahnya hidup berkeluarga, damai, bahagia, tentram, sentosa, gitu ya. Nah, itu secara keluarga. Secara sosial juga begitu. Anda mulai menyadari kekurangan-kekurangan satu persatu, tersingkir segala macam penghalang-penghalang sukses, ya, sehingga pada titik tertentu Anda mulai diterima
dan Anda mendapat dukungan, disitulah Anda mulai menata hidup Anda seterusnya dengan baik dan benar. Jadi, jangan lupa teman-teman, saya ingatkan lagi, kita dalam olah sikap punya tagline, manakala sikap berada pada tempatnya, maka sukses sejati datang secara alami. Ini saya sudah buktikan 13 tahun lamanya dan saya sudah praktekkan kepada ratusan menti-menti saya. Oke. Nah, demikianlah tutorial singkat ini saya buat. Semoga bermanfaat sebagai gambaran umum tentang kegiatan olah sikap yang banyak dipertanyakan oleh teman-teman. Ya, tentunya ini sangat dangkal dan perlu pendalaman lebih jauh. Untuk itu saya akan senang sekali bisa terus berinteraksi dengan Anda sekalian. Ya, semoga bermanfaat untuk menata hidup kita semua dalam konteks olah sikap dan menjadikan kita orang-orang yang sangat bermanfaat buat diri sendiri, keluarga, dan lingkungan seterusnya untuk bangsa dan negara. Amin. Terima kasih.